Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita melaksanakan saum hari yang pertama dalam keadaan baik, lancar sampai sore hari dan dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan. Bicara soal Ramadan tentu saja tidak pendek tapi panjang sekali, karena bulan Ramadan memiliki beberapa sejarah serta fadilah yang luar biasa. Namun pada kesempatan malam hari ini yang perlu saya sampaikan adalah rugi bagi kita semua jika di dalam bulan Ramadan itu keluar kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang tentu saja banyak sekali kesalahan dan dosa yang kita lakukan maupun dosa jariah. Oleh sebab itu saat ini kita diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah, melaksanakan taubatan nasuha dan berharap mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadhail Ramadan di sini dijelaskan al-arba'atu al-mahrumatu bin magfiratillah. Ada 4 hal yang seseorang itu menjadi terhalang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kama warada fi ba'dil athari, sebagaimana diterangkan di sebagian athar atau qaul sahabat. 4 hal tersebut adalah yang pertama mudminul khamri. Kemudian setelah mudminul wal akul walidayhi. Kemudian setelah alku walidayhi wa qati'ur rahim, dan yang keempat adalah wal musyahin. Pertama adalah mudminul khamri, orang yang masih langgeng atau istiqomah maksiat dengan meminum khamr atau minum-minuman keras, ya. Minumannya enggak keras lembek, tapi dihukumi minuman keras, yaitu setiap yang memabukkan, banyak maupun sedikit hukumnya sama. Bagaimana kalau minuman keras itu bercampur dengan minuman halal? Contohnya jamu. Jamu halal atau haram? Halal. Dicampur anggur sedikit, jamunya jadi halal atau haram? Apa alasannya? Apa alasannya? Karena menyelisih kaidah. Ada kaidah yang berbunyi idza istama al halal wal haram bulibal haram. Ketika halal dan haram campur jadi satu, maka hukumnya dimerangkan yang haram. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ahli minum khamr, termasuk anak keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah orang yang qati'ur akul walidayhi. Orang yang sama orang tua itu durhaka. Nah, ini masih banyak. Arti daripada durhaka itu bukan kok sekedar ngata-ngatain orang tua. Segala sesuatu sikap kita baik ucapan maupun tindakan yang membuat orang tua menjadi tidak nyaman, yang membuat orang tua menjadi sakit hati, itu termasuk uququl walidain. Dan itu dihindari. Meskipun orang tua kita itu salah, maka ingatkan dengan kata-kata yang terbaik yang tidak sampai menyinggung perasaannya. Itu wajib. Jangan sampai disinggung perasaannya. Itu bisa menyebabkan orang itu disebut dengan durhaka sama orang tua, walaupun salah orang tua itu.
kita diwajibkan mengingatkan atau mendakwai, tapi dengan cara yang ma'ruf. Nggak usah dipaksa orang tua itu harus nurut. Ya, nggak usah dipaksa itu. Pokoknya disenangi. Apa kesenangan orang tua itu, baik bapak maupun ibu, itu sama-sama kita punya kewajiban untuk membahagiakan mereka. Bisa dengan harta, bisa dengan ucapan, bisa dengan sikap, ya dengan sikap. Orang tua saya kepingin nikah lagi Ustadz, ya senangnya pengen wayuh misalkan, ya dinikahkan gitu sebagai anak itu. Banyak kadang-kadang orang tua meninggal istrinya, kemudian orang tua anaknya protes mau nikah, jangan Pak nikah, malu-maluin aja. Kok malu-maluin? Ya, yang benar itu anak itu nyariin jodoh buat bapaknya, itu anak soleh gitu. Syukur-syukur dicariin sekaligus 3 gitu. Itu yang benar itu menurut agama begitu. Maka kalau ada anak kok ngalang-ngalangin orang tuanya nikah lagi, dosa itu, haram itu. Itu bukan perbuatan yang pekerjaan yang hina, enggak, itu mulia itu. Sekarang populasi wanita kan lebih banyak itu. Ya, kita semua ini mau rabi lagi nggak apa-apa, halal saja. Yang penting mampu. Bukan aib itu. Yang aib itu selingkuh itu. Ada ya selingkuh. Banyak kan, datang kan orangnya kan. Hati-hati sampean. Ya. Panjang lah pokoknya, intinya punya orang tua tidak boleh disakiti perasaannya. Ya, tidak boleh dibohongi, apalagi diomel-omel, wah sampai nggak bakal berkah itu hidupnya itu. Yakin itu nggak akan bakal berkah, nggak, sulit sama hidupnya. Maka kalau sekarang kita masih hidup masih sulit, itu perhatikan kita sama orang tua bagaimana itu. Walaupun orang tua itu kita itu pokoknya jengkelin gitu, jangan tampakkan kejengkelan kita depan orang tua, jangan. Itu keramat itu orang tua itu. Salah nggak apa-apa, orang tua saya nggak sholat, biar urusan dia. Kita wajib mendakwai tapi tidak boleh memaksa itu. Itu caranya. Yang ketiga adalah qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim. Jadi mutus itu maknanya orang Islam sama orang Islam kemudian tidak tegur sapa atau musuh-musuhan. Itu sama kayak al-mustahin itu. Mustahin itu musuh-musuhan, dua-duanya orang yang mutus tali silaturahim atau orang yang bermusuh-musuhan, itu tidak akan diampuni dosanya. Ya. Jadi kita sesama umat Islam walaupun nggak cocok itu tidak boleh musuh-musuhan. Beda argumen wajar, biasa itu. Beda pendapat, beda keinginan wajar, tapi jangan sampai nggak rukun. Beda pendapatnya nggak apa-apa, tapi dalam kesehariannya tetap tegur sapa. Kalau sakit itu ditengok, kalau ngundang ya dipenuhi undangannya. Kalau ketemu ya tegur sapa, walaupun dalam hatinya itu masih dongkol, tapi tidak boleh menampakkan itu. Ya, tidak boleh mutus tali silaturahim atau di situ bermusuh-musuhan, tidak akan diampuni dosanya. Itu sesama umat Islam, sama-sama umat Islam diikat oleh kalimat la ilaha illallah, kita semua saudara, sehingga tidak boleh ada permusuhan. Beda pendapat, beda karep itu wajar karena manusia punya kepala masing-masing, punya karep masing-masing. Tapi tidak boleh menjadi ajang permusuhan itu dalam bidang apa saja. Tapi itu ngeyel, kalau itu dosa, itu biar urusan dia. Kita wajib mengingatkan, tapi tidak wajib untuk meluruskan sesuai dengan keinginan kita. Ya, meluruskan maksa itu nggak boleh. Karena semua manusia itu mempunyai beban, mempunyai tanggung jawab masing-masing di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia ahli maksiat, nggak boleh dimusuhi, didoakan. Ya. Didoakan ahli maksiat, ahli dosa, pendosa nggak boleh dimusuhi, tetap didoakan, mudah-mudahan diampuni dosanya dan mudah tobat, gitu caranya. Walaupun itu berat dipaksa, itu caranya begitu di kitab-kitab sufi. Ya, jadi orang nggak usah kaku-kaku kayak kanebo kering. Ya. Kanebo kering kan kaku kayak gitu, jangan kayak gitu, lemas saja, santai gitu. Ya kayak saya itu santai aja, walaupun belum makan kan. Nggak tahu panitia ngerti apa enggak, saya belum buka nih tadi pas di jalan. Rokok juga belum nih saya. Ya, jadi manusia itu pokoknya harus lemes ya, lunak hatinya. Ya, keinginannya himah kuat nggak apa-apa, argumen kuat nggak apa-apa, tapi hatinya tetap lunak. Sikap kita pada sama manusia itu caranya begitu. Ya, karena kita manusia biasa pasti punya salah. Ya, dan tidak punya kesempurnaan. Yang sempurna hanya siapa? Hanya Allah, dan siapa? Allah dan rokok.
rokok Sampurna itu kan ada kisahnya itu, kama hukiya viviti TikTok itu, sebagaimana diceritakan dalam TikTok itu kan. Filter nikah sama siapa? Sama Surya, punya anak namanya Mil, ya digedekan di mana? Di LA, ya. Setelah gede diculik itu sama pasukan 234 di Samsu itu. Akhirnya dikurung itu. Ya, dikurung itu. Akhirnya dikurung di mana? Di gudang garam. Digebukin sampai bintol-bintol gitu. Bentul apa mentol ya? Akhirnya diobati di rumah sakit Malioboro, disuntik pakai jarum apa? Jarum super, sembuh Sampurna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.